Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin menunjukkan playlist aplikasi kasir kita ya. Oke. Ini baru dua video ya. Kemarin tuh baru buat form login sama buat menu menu utama ya, menu utama sama set menunya, sidebar menunya. Nah, kali ini kita akan langsung membuat database-nya ya guys ya. Biasa di playlist saya biasanya kayak gitu ya. Buat form login, menu utama, terus database-nya gitu ya. Sebenarnya ini ya tergantung kebiasaan teman-teman kalau mau buat aplikasi itu gimana. Cuman kalau lebih lengkapnya ya, terutama pengalaman saya ketika ngerjain tugas akhir ya, itu kita harus dibuatkan flowchart dulu ya. Flowchart kebetulan saya pas itu pakainya UML ya, ada kelas diagram dan segala macamnya. Terus ada IRD, LRS juga, gitu-gitulah ya. Nah, cuman karena ini cuman project biasa sederhana, ya udah kita langsung buat aja database tanpa IRD, LRS dan kelas-kelas diagram, use case diagram dan segala macamnya. Oke, langsung aja. Nah, biasanya nggak biasanya di video yang sebelumnya saya ada membuat database itu pakai MySQL Workbench. Terus di video sebelumnya itu saya nggak ada buat database karena emang kebetulan database saya sudah ada gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin membuat database, tapi saya ingin membiasakan buat database itu menggunakan query ya. Jadi nggak pakai MySQL Workbench gitu ya, biar terbiasa dengan bahasa-bahasa dari MySQL itu sendiri guys ya. Oke, langsung nggak usah pakai lama ya. Kita gas aja ke videonya. Nah, di sini pertama teman-teman bisa buka dulu MySQL client masing-masing pakainya apa. Bisa phpMyAdmin atau SQLiok atau nggak tahu apa lagi ya. Nah, di sini teman-teman yang penonton saya yang lama mungkin udah tahu saya pakainya SQLiok ya. Ini nah di sini masih kosong ya, kosong banget. Sorry, bukan kosong tapi DB-nya belum dibuat, DB kasirnya di sini. Mungkin saya pertama klik kanan, create database dulu, DB kasir. Ini ya, ini kosong, tabelnya kosong. Oke, di sini kita langsung aja new query. Pertama di sini harusnya ini dia. Nah, alasan saya suka pakai SQLiok karena misalnya kan gini ya, saya nulis kecil semua ya. Nanti pas dia kebentuk jadi kapital. phpMyAdmin juga sih sama deh. Cuman kayaknya lebih enak di sini gitu. Saya jadi suka di sini. Create table product ya, tabel produk titik koma. Nah, biasa formatnya gini ya guys ya. Di sini saya ingin nyusun dulu produk, terus saya ada apa ya kemarin ya, produk kategori terus supplier, pelanggan, karyawan. Pelanggan, karyawan. Ini untuk tabel masternya ya. Dan mungkin kedepannya nggak tahu bakal ada tabel apa lagi. Nanti menyesuaikan kita ya. Oke. Selanjutnya itu ada tabel penjualan. Ini ya. Penjualan. Terus itu ada return penjualan. Terus ada pembelian. Terus ada return pembelian. Nah, kayaknya baru ini dulu. Oke. Langsung aja di sini pertama produk ya. Saya zoom dikit. Kita enter ya. Pakai spasi 1 biar ada ini ID produk.
Nah, saya biasanya ID produk ya guys, tapi kan ada yang temen-temen yang atau yang kebanyakan itu produk underscore ID atau produk ID digabungin ya bebas. Nah, produk ini kita biasa dia pakai primer key ya, saya pakai primer key dia sebagai primer key. Terus saya ada name produk, nama produk ini, tipe datanya itu varchar. Di sini kita tulis 255-nya, nama produk, terus harga ya, nama produk, harga. Oke. Di sini kita pakai desimal ya, karena harga kadang kan dia nggak mesti nggak mesti paten 2000 1000 gitu ya. Nah, lagi produk-produk di market gitu ya. Terus ada stok kita pakainya integer, dengan integer. Terus nah, di sini kita akan merelasikan tabel produk dengan tabel kategori. Jadi di sini kita tulis kategori ya, integer, ID kategori, tipe datanya integer. Terus kita kita relasikan dengan tabel kategori ya, kategori. Terus fieldnya itu apa di kategori itu, ID kategori ini ya. Nah, terus begitu juga nanti kita akan relasikan tabel produk dengan tabel supplier, supplier ini sama ya, tipe datanya. Terus ini supplier ID supplier ini. Lalu di sini kita akan ada barcode ya, barcode tipe datanya di sini. Saya nggak tahu barcode itu berapa sih, 13 kurang lebih kayaknya ya. Nah, sini cuman karena saya nggak tahu, kita pakai 50 aja. Lagian kan kalau misalnya yang kepake 15 nanti sisanya nggak bakal tersimpan di sistem ya. Terus di sini saya ingin ada nambah field tambahan, yaitu create add ini ya, create add enaknya mana gitu deh, create add ya. Terus dia tipe data stem, dia default dengan waktu current timestamp. Terus ada juga update add timestamp default ini sama current stamp on update current timestamp. Harusnya sih udah ya. Gini, ini untuk baru tabel tabel produk. Nah, sebenarnya untuk ini opsional ya guys teman-teman. Kalau tabel master biasanya kita nggak terlalu perlu ini sih, cuman sini saya biar ketahuan kalau produk itu ditambahnya per kapan gitu ya. Jadi saya masukin create add dan update add gitu ya. Oke, lanjut ke tabel kategori. Nah, kategori ini cukup gini aja ya. Kategori itu cuman berisikan primary key, berisikan ID sama nama sih, nama kategori, tipe datanya varchar, maksimal ya 255. Terus nah, ini juga sama ya, ini aja create add update add create add update. Oke, sudah. Lanjut tabel supplier. Oke, jangan pakai tab, spasi satu aja. Dia nggak bisa ke depan.
apa ya, ID supplier serial Premier Key, terus ada nama supplier itu tipe datanya varchar 55, terus ada alamatnya, alamat ini juga kita pakainya varchar juga 255 alamat, terus telepon juga pakai varchar. Varchar telepon paling 20 ya, walaupun rata-rata ya 13, 11, 12, 13 gitu ya. Telepon udah sih 1, 2, 3, 4 sama itu. Nah, oke, sudah. Lanjut ke pelanggan juga sama ya. Di sini nama ini karena hampir mirip ya guys ya, jadi kita kopas ya. Cuman di sini kita ganti, ini kita jadi ID pelanggan, terus nama pelanggan, alamat telepon. Iya sama sih, ini aja ya. Terus karyawan, ini karyawan baru agak berbeda karena di sini kita akan menaruh username passwordnya. Itu ada ID karyawan, nama karyawan ya. Varchar tipe datanya varchar, terus username kita taruh di sini ya. Ini enggak 125 100 ya. Terus ada password varchar. Nah di sini biasanya kalau saya pakainya char ya, cuman di sini saya nulisnya varchar aja, terus 255. Nah nanti untuk password ini saya pakainya ini ya guys ya, bukan MD5 lagi, saya akan pakai bisa ini biar kecil gimana ya. Nggak tahu nih guys, nanti dia ke kritnya kecil apa enggak ya. Ya wait, ini kita coba. Oke, sudah. Untuk tabel masternya kita akan langsung buat ke tabel transaksinya. Jadi ini kayak biar sekaligus saja semua ya guys ya, nanti kita execute semuanya, kalau ada yang gagal nanti baru kita cek satu-satu gitu. Ini ada ID penjualan, Premier Key, ID karyawan, integer berrelasi dengan tabel karyawan, reference tabel karyawan, ID-nya adalah ID karyawan, lalu ID karyawan, ID pelanggan ya. Kalau dia pelanggan nanti dia mungkin dapat poin atau sejenisnya, nanti kita coba cari referensi juga. Ini dengan pelanggan, kalau nggak ada ya, kalau bukan pelanggan ya berarti dia tidak dapat keuntungan. Tanggal ya, tanggal penjualan maksudnya gimana ya, tanggal gini aja ya, tanggal tipenya date, terus total harga kita pakai desimal aja, terus seperti biasa. Kalau di transaksi
malah create add update add ini wajib ya guys ya. Oh ya, saya baru ingat guys, kalau misalnya di transaksi kalau ada penjualan tabel gini ya kita harus buat juga tabel detail penjualannya guys ya. Berarti kan gini, detail penjualan kayak gini guys. Saya baru hal wajib kalau tabel detail ya. Berarti kalau ini tuh ada ID detail penjualan ya, detail penjualan serial. Nah kali ini kita agak beda ya, ID penjualan ini pasti ya karena dia berrelasi referensi dengan penjualan ID penjualan ya. Kalau misalnya dalam pembuatan query ini ada yang typo, mohon dimaklumi ya guys ya. ID produk ya. Nah jadi ID produk itu kita masukinnya ke tabel detail ya, bukan di tabel penjualannya, karena kan nanti dia relasinya itu one to many guys ya. Jadi satu transaksi bisa banyak produk yang dibeli gitu. Integer reference produk ID produk koma jumlah ya, jumlah ini pasti jumlah kita pakai integer aja. Harga satuan di sini kita pakai desimal. Nah, terus ada subtotal pakai desimal ya pasti. Subtotal lalu ini. Nah cakep. Oke. Harusnya sudah. Yaudah langsung aja ya, nanti belakangan cross checknya kalau ada yang salah. Moga-moga sih nggak ada ya. Terus return penjualan ini harusnya mirip-mirip kayak tabel penjualan, tapi kita buat aja lagi. Return penjualan primary key, terus ID penjualan ya pasti. Jadi dia penjualan yang mana yang di return. Lalu tanggal return, terus alasan ya, alasan pakai parser ya. Nah, selanjutnya baru nih create add dan update add gini guys. Sudah. Oh iya ada yang lupa deh di ini tuh kita masukin juga ya ID karyawannya, karena biar tahu yang melakukan input di sini tuh siapa gitu ya. ID karyawan integer. Oke. Selanjutnya pembelian tuh hampir sama kayak ini, tanggal jadi kita kopas aja guys karena hampir sama kan. Yang bedain itu hanya ini pembelian, ID pembelian, karyawan ini kita ganti supplier ya. Jadi kan ini kita beli ke supplier gini, tanggal ini nggak apa-apa tanggal gini karena dia
nggak berelasi ya, jadi harusnya nggak tabrakan. Tabelnya total harga sama. Selanjutnya seperti di atas, ini akan ada create tabel detail pembelian. Ini untuk detail pembelian juga hampir sama ya harusnya. Detail ID pembelian, ID produk, jumlah, harga satuan, subtotal. Oke, kita kopas untuk mempersingkat ya guys. Nah di sini kita kopas, kita rename ID detail pembelian, terus ini ID pembelian, berharusnya otomatis dengan pembelian ya. Jumlah harga, oke sudah. Begitu juga untuk fitur penjualan guys. Kita masukin ke sini, paste, dan ini kita ganti menjadi pembelian. Kita save dulu ya, database-nya. Di sini saya simpan di project aplikasi Cashier. Masuk ke sini, HDB Cashier. Nah, lalu kita execute ya guys. Pastikan kita udah ngarah ke sini. 7 error. Nah, kan kalau kayak gini kan ketahuan ya guys ya. Create tabel produk, kita cari yang error ini. Nah ini berarti error line 6. Oh alah, ternyata saya kurang huruf S guys. Ini ya, saya karena nggak terbiasa pakai query manual, jadinya ini apa namanya, referensinya S pantes yang berelasi dia pasti error guys. Ada 7 tabel yang berelasi jadi error ya. Nah, coba kita execute ulang ya. Sekarang 4 error. Oh iya ya. Di sini saya buat tadi kan kita sempat udah execute ya. Nah itu kan apa namanya, udah ada tabel yang tereksekusi. Nah jadi di sini kalau misalnya sudah tereksekusi, dia pasti ngebacain error karena nanti tadi dia tulisannya tabel kategori already exist ya, udah ada. Nah, teman-teman kalau misalnya kayak gitu abaikan aja. Tapi kalau teman-teman mau effort lebih, teman-teman bisa gini guys ya. Ini saya udah berhasil ya guys nih, 11 sukses 0 error. Nah kalau teman-teman ngalamin kayak gini nih, ini kan, ini saya refresh dulu, kan udah muncul ya semua ya. Nah terus saya execute ulang, nah dia pasti ada error ya guys. Nah dikarenakan tabel produk itu sudah ada gitu ya. Nah teman-teman kalau kayak gini abaikan aja. Tapi kalau teman-teman mau mastiin bener-bener udah terimport semua, teman-teman kayak gini aja, tambahin ini if not exist ya, ada S nya belakangnya gini, tambahin ini agar kalau emang tabel itu belum ada dan nanti dia di-create. Tapi kalau misalnya udah ada, dia nggak bakal di-create, dia bakal dilewati gitu guys ya. Nih coba ya kita tes biar meyakinkan. Nah ini saya save ulang ya, terus saya Ctrl A, terus saya execute ulang ya, atau F9. Nah dia sama ya, udah nggak ada error lagi ya, karena dia sudah tercreate semuanya. Dan ya tabel-tabel juga sudah tercreate. Kita ngecek karyawan juga, karyawan itu passwordnya kecil ya. Nice. Sudah sih, video kali ini segini dulu ya guys untuk pembuatan tabelnya. Dan ya kalau nanti ada penyesuaian, nanti bakal saya edit tabelnya. Kalau nggak ada ya
tampilannya kayak gini aja, karena kita akan membuat aplikasi kasir sederhana. Oke, terima kasih sudah menonton sampai menit sekian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman yang membutuhkan tutorial Java NetBeans ya, dan database MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.